Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori Howard Gardner. Sebelum lanjut pada materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikmatur Rosida dengan NIM akhir 223. Yang kedua, Idiana Fitri dengan NIM akhir 148. Yang ketiga, Dewi Maulidia dengan NIM akhir 214. Yang keempat, Rizky Handayani dengan NIM akhir 120. Yang kelima, Kiki Amelia Sari dengan NIM akhir 143. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, definisi teori kecerdasan menurut Howard Gardner. Kedua, kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang ketiga, bagaimana implementasi teori kecerdasan majemuk dalam pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, perbedaan utama antara teori kecerdasan Howard Gardner dengan teori kognitif lainnya. Dan yang kelima yaitu teori kecerdasan yang diterapkan di lembaga PAUD oleh Howard Gardner. Berdasarkan hasil dari penelitiannya, Gardner menemukan teori kecerdasan majemuk atau dikenal dengan istilah multiple intelligence. Gardner tidak setuju dengan paradigma tolak ukur kecerdasan individu yang dilihat dari sisi IQ-nya, intellectual quotient. Menurut Gardner, kecerdasan dapat berkembang dengan optimal karena adanya pengarahan, pengajaran, dan pengayaan sehingga kecerdasan mana yang nantinya akan paling berkembang. 9 kecerdasan yang dimiliki anak adalah 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan matematik dan logis, 3. Kecerdasan spesial, 4. Kecerdasan kinestetik, 5. Kecerdasan musik, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, dan 8. Kecerdasan lingkungan atau natural. Selanjutnya yaitu kelebihan teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. 2. Memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. 3. Memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap siswa. 4. Membuka kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis dan terbuka. 5. Menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Kekurangan teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. 2. Bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. 3. Membutuhkan fasilitas yang lengkap, sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. 4. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan siswa dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Implementasi teori kecerdasan dapat dibagi menjadi 5 yaitu yang pertama, mengidentifikasi kecerdasan anak. Pendidik mengenali jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki setiap anak dapat dilakukan melalui observasi dan penilaian informal untuk mengetahui kekuatan dan minat anak dalam berbagai bidang. Yang kedua, desain kurikulum yang fleksibel. Kurikulum harus dirancang untuk mencakup berbagai aktivitas yang dapat merangsang berbagai jenis kecerdasan, kegiatan bercerita untuk kecerdasan linguistik, dan permainan matematika untuk kecerdasan logika matematika. Yang ketiga, penggunaan metode yang variatil.
Pendidik menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, permainan, dan eksplorasi. Misalnya, anak dengan kecerdasan kinestetik dapat belajar melalui permainan fisik. Yang keempat, memberikan stimulus yang sesuai. Setiap anak membutuhkan stimulus yang berbeda. Pendidik juga harus peka terhadap kebutuhan serta memberikan dukungan sehingga dapat mengembangkan potensi anak. Dan yang kelima yaitu kolaborasi dan kerjasama. Mendorong anak untuk bekerja sama dalam kelompok dapat membantu mereka belajar mengembangkan kecerdasan interpersonal sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi anak. Perbedaan utama antara teori kognitif Howard Gardner dengan teori kognitif lainnya adalah yang pertama ada konsep kecerdasan. Teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya terdiri dari satu bentuk yang dapat diukur oleh tes IQ. Howard Gardner menemukan 8 jenis kecerdasan, termasuk verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Belakangan, ia menambahkan kecerdasan eksistensial, sedangkan teori kecerdasan umum, Spearman mengajukan konsep G atau faktor umum kecerdasan yang mendasari kinerja dalam berbagai tugas kognitif. Menurut Spearman, meskipun ada variasi dalam kemampuan spesifik, ada faktor umum yang mempengaruhi kinerja keseluruhan pada berbagai jenis tes kecerdasan. Kemudian yang kedua ada fokus pada kecerdasan. Teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner fokus pada kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk dalam berbagai pengaturan. Howard Gardner menekankan pentingnya mengenali dan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki individu. Sedangkan teori kecerdasan emosional menurut Goleman fokus pada kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif. Teori ini menekankan pentingnya kemampuan emosional dalam kesuksesan pribadi, sosial, dan profesional. Kemudian yang ketiga ada pengaruh lingkungan dan sosial. Teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner mengakui bahwa kecerdasan dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi sosial. Howard Gardner pentingnya memahami bagaimana otak memproses informasi dan bagaimana informasi tersebut terlibat dalam konteks pembelajaran. Sedangkan teori kecerdasan kontekstual menurut Sternberg menekankan pentingnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Sternberg mengidentifikasi 3 aspek kecerdasan. Yang pertama ada analitik, yang kedua kreatif, dan yang ketiga ada praktis. Teori ini lebih fokus pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks yang berbeda-beda. 7 macam kecerdasan majemuk. Yang pertama kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun secara tertulis. Yang kedua, kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bilangan atau angka dan bernalar dengan memudahkan mengembangkan pola sebab akibat. Yang ketiga, kecerdasan ruang, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat dan mempunyai imajinasi yang cepat. Yang keempat, kecerdasan kinestetik badani adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh yang mengekspresikan gagasan dan perasaan. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu mengembangkan atau mengungkapkan perasaan dengan bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan seseorang, intensi, motivasi, watak, dan temperamen. Kemampuan yang menonjol dalam berelasi dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengalaman diri serta mampu berefleksi dan keseimbangan. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan, yaitu kecerdasan majemuk di mana seseorang dinilai memiliki kecerdasan naturalis apabila memiliki kemampuan yang baik untuk berinteraksi dengan alam. Kesimpulan, yaitu Howard Gardner adalah seorang psikolog perkembangan Amerika yang terkenal dengan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Lahir pada tanggal 11 Juli 1943. Gardner merupakan profesor riset kognisi dan pendidikan di Universitas Harvard. Beliau menemukan bahwa kecerdasan tidak hanya terdiri dari satu bentuk yang dapat diukur oleh tes IQ, melainkan ada 8 jenis kecerdasan termasuk verbal, linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kecerdasan dapat berkembang dengan optimal karena adanya pengarahan, pengajaran, dan pengayaan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.